Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, tarikh 26 Oktober 2021, kita bisa berkumpul bersama insyaallah dalam keadaan sehat walafiat untuk berdiskusi mengenai salah satu kajian ilmu mantik, yaitu mengenai istidlal. Nah, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa diskusi yang akan kita lakukan ini dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu mantik, yang mana dosen pengampunya adalah Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Lalu teman-teman, sebelum kita ke materi apa itu istidlal, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya lebih afdol dan supaya diskusi kita lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma idzana bil ilmi wal amal, yasir umurana fi nailil ulum, ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita ke materi mengenai apa itu istidlal, saya akan memberitahu apa saja yang akan kita diskusikan materi-materinya. Yang pertama mengenai pendahuluan istidlal yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Aryana Nafila. Lalu yang kedua mengenai istidlal qiyasi yang akan disampaikan oleh Syifa Usabillah dan Syifa Aulia Fadilah. Lalu yang ketiga mengenai bentuk-bentuk kias yang akan disampaikan oleh Ainun Naim dan juga Feni Intan Kurnia. Lalu yang keempat, kekeliruan dalam kias oleh Rifki Suni. Nah, yang pertama mengenai pendahuluan istidlal, saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai istidlal ya teman-teman. Ini berdasarkan apa yang saya pahami. Jadi, istidlal itu adalah pindahnya pemikiran dari sesuatu yang diketahui pada sesuatu yang tidak diketahui dengan menjadikan apa yang diketahui itu sebagai perantara atau jembatan bagi sesuatu yang tidak diketahui itu. Saya akan memberikan simbol pada sesuatu yang diketahui, yaitu dengan simbol A, dan sesuatu yang tidak diketahui dengan simbol B ya, supaya tidak bingung aja dalam penjelasannya. Nah, jadi istidlal ini teman-teman sangat penting sekali untuk dipelajari di kajian ilmu mantik, karena ia mempunyai tujuan utama di mana dengan istidlal kita akan mampu memindahkan pikiran yang telah diketahui pada pemikiran yang tidak diketahui, sehingga dapat memperoleh sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan dan menemukan tujuannya. Begitu. Nah, dalam kajiannya istidlal ini ada dua macam. Yang pertama istidlal istiqroi atau istinbati, yaitu istidlal yang dibentuk dengan menghubungkan bagian-bagian dan menelitinya secara lengkap, serta dapat menyampaikan akal pada kesimpulan yang bersifat umum. Atau dari kelompok sebelumnya sudah dibahas yang bersifat umum itu kuliah. Nah, ada contohnya. Yang pertama contoh dari sumber rujukan yang saya dapat, dan yang kedua contoh dari saya buat sendiri. Semoga nyambung dengan apa yang saya pahami. Contoh pertama dari sumber yang saya dapat adalah setelah melihat berbagai macam hewan yang menggerakkan rahang bawah pada waktu makan, maka didapatkan kesimpulan bahwa hewan itu menggerakkan rahang bawah pada waktu makan. Nah, jadi ada pernyataannya dulu atau ungkapannya dulu, baru disimpulkan. Itu dari hasil pengamatan ya teman-teman. Jadi manusia memperhatikan seekor hewan makan, rahang bawahnya bergerak. Nah, itu bisa ditarik kesimpulan bahwa hewan itu menggerakkan rahang bawah ketika ia makan. Sementara contoh yang kedua, ini dari saya sendiri. Jadi ketika saya sedang nongkrong atau diam di pinggir jalan, saya memperhatikan sekitar bahwa orang-orang itu kalau berjalan pasti melangkahkan kaki. Maka saya bisa dapat kesimpulan bahwa orang berjalan pasti melangkahkan kaki.
Nah, itu dua contoh mengenai istidlal istiqroi ya, semoga dapat difahami. Selanjutnya, macam yang kedua yaitu istidlal qiyasi. Istidlal qiyasi ini adalah suatu proses pemecahan pemikiran pada saat pindahnya pemikiran dari kenyataan yang diketahui menuju kenyataan yang tidak diketahui sebagai kaidah diperbolehkannya untuk sampai pada tujuan. Nah, ini saya lebih kepada membedakan dari istidlal istiqroi ini lebih ke pemikirannya. Oh, jadi kalau misalkan istidlal istiqroi itu dilihat disimpulkan dari penelitian atau pengamatan yang kita lakukan, sementara istidlal qiyasi ini dari lebih ke pemikiran gitu. Tiba-tiba kita berpikir mengenai suatu hal. Tapi kalau misalkan masih belum paham, kita ke contohnya dulu. Anda adalah orang yang berjuang demi kebaikan negara. Lalu ada ungkapan yang kedua lagi. Setiap orang yang berjuang demi kebaikan negara, maka dia adalah warga negara. Kemudian baru ada kesimpulan. Jadi Anda adalah seorang warga negara. Nah, kalau dari contohnya bisa kita lihat perbedaannya dengan istidlal istiqroi atau istinbati. Di istidlal qiyasi ini ada dua ungkapan atau pernyataan dulu, baru ada kesimpulan. Sementara di istidlal istiqroi pernyataannya atau ungkapannya hanya satu, langsung disimpulkan. Begitu yang bisa saya jelaskan mengenai pendahuluan istidlal dan macam-macam istidlal, yaitu ada dua tadi. Tapi sebelum itu teman-teman paham tidak apa yang saya jelaskan? Aku masih bingung, Nak. Oh ya, kenapa Paus? Sama ini perbedaannya istidlal qiyas Mm-mm. dan istidlal istiqroi. Kalau Perbedaan? eh, istidlal istiqroi, susah istidlalnya nggak usah disebut ya, istiqroi sama qiyasi. Oke. Nah, nah kalau yang istidlal istiqroi itu kan tadi katanya satu ungkapan. Iya. Sedangkan yang kiasi itu dua ungkapan. Berarti istidlal kiasi itu adalah istidlal istiqroi yang ada dua gitu. Istidlal istiqroinya ada dua, kemudian dijadikan kesimpulan. Gitu bukan? Dari yang didapat Fanny ya. Dari yang didapat Fanny kan kemarin Fanny searching di Google bahwa perbedaan mendasar dari perbedaan yang paling signifikan antara istidlal istiqroi sama istidlal kiasi teh, istiqroi mah ini diambil dari pengamatan langsung gitu kan. Nah, kalau misalkan Hmm. kiasi, dari yang saya pahami dari pemikiran yang gak diamati gitu, dari yang tiba-tiba terlintas aja. Jadi sesuatu pemikiran itu muncul karena awalnya pasti pasti diamati dulu nggak sih? Kayak contohnya tadi, Iya ya, Anda adalah orang yang berjuang demi kebaikan demi negara. kebaikan. Gimana kita tahu dia orang yang berjuang Demi kebaikan buat negara. kebaikan kita? Nah, Kalau pertama kita nggak, mungkin ya, ini analisa saya. Istidlal istiqroi ini ditelitinya saat itu juga dan langsung dibuat ungkapan. Nah, sementara istidlal kiasi ditelitinya bisa melalui bisa melalui data secara tidak langsung gitu loh. Kan pertama bisa dari cerita atau dari yang lain-lain sehingga kita tahu bahwa ada loh orang yang berjuang demi kebaikan negara gitu. Iya gak sih? Make sense gak? Asik. wah Udah. iya iya paham paham. Mulai kebuka dikit. Iya, tapi kalau yang lain ada tambahan boleh ya, sok menanggapi barangkali punya pendapat gitu. Kalau Iya, benar. menurutku, kan tadi si Paus bilang istidlal kiasi itu bentuk bentuk apa ungkapan istiqroi yang kalimat pertama, kalimat keduanya juga istiqroi lagi. Kalau menurut aku di apa namanya istidlal istiqroi itu kan artinya eh, bentukannya ungkapan dan kesimpulan satu paket. Sedangkan kalau istidlal kiasi itu kan ungkapannya ada dua, terus baru kesimpulan. Jadi nggak bisa disebut dia
yang istidlal kiasi itu nggak bisa diartikan dengan istiqroi terus kesimpulan. Soalnya kan istiqroi sendiri itu artinya ungkapan plus kesimpulan tuh. Jadi istidlal kiasi itu ada dua ungkapan yang menghasilkan satu kesimpulan. Nah, ungkapan itu disebut dengan qadiyah, bukan istiqroi. Oh gitu. Nah sekarang jadinya saya bingung nih harus percaya siapa. Oke, baik. Siapa? Nah, karena ini sifatnya diskusi ya, Mbak Syifa, insya Allah Iya, akan ada evaluasi itu dengan kan. Ariana, Aku tuh jadi bingung gitu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Nah, guys, aku mau bicara boleh? oh silakan boleh. silakan atuh. Ya, menurut sumber yang aku baca, mungkin bisa disimpulkan dari proses penalarannya atau proses berpikirnya kali ya. Kalau istidlal kiasi itu lebih ke cara berpikir deduktif. Kalian ingat nggak deduktif itu apa? Ya, Dari yang umum khusus. Umum khusus. khusus. Nah, kalau istidlal istiqra'i itu penarikan kesimpulannya itu secara induktif dari yang khusus ke umum. Jadi dari hasil dari yang dimulai percobaan-percobaan kecil atau pengamatan-pengamatan yang kita lihat, terus kita simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum seperti itu, teman-teman. Paus, tapi tadi aku lumayan paham sih pertanyaan kamu yang dilengkapin sama Feni. Karena kembali ke Iya. pengertiannya. Nih kan pengertian dari istiqro itu menyampaikan akal kepada kesimpulan yang bersifat umum gitu. Nah, kalau kembali kita ke contoh, hewan itu menggerakkan rahang bawah pada waktu makan. Nah, di waktu makan ini kan kita simpulkan dia bersifat umum gitu. Nggak dengan spesifik bilang waktu makan siang atau waktu makan sore atau waktu makan malam. Ya nggak sih, Yus? Gimana? Berarti ada hubungan nggak sama Kenapa? itu istiqroi satu kalimat yang kiasi dua kalimat, berarti ada hubungan. Nah itu, nggak tahu deh kak. Itu berpengaruh nggak ya? Maksudnya dia kesimpulannya cuman pernyataannya cuman satu doang gitu. Itu jadi perbedaan nggak sih? Iya sih kurang tahu juga. Tapi yang jelas sih emang harus dua pernyataan. Kalau yang istiqroi nggak tahu dia. Oh jadi gitu. Ya aku jadi paham. Jadi perbedaan antara ya istiqra'i sama kiasi. Kalau yang tadi dipahami dari Kasipa sih yang paling masuk ke aku ya, yang Kasipa tadi ya benar karena dia tuh satu ungkapan itu tuh udah ada pernyataannya yang diteliti ya, sekaligus kesimpulannya kan. Sedangkan kalau yang kiasi itu kan yang umum-umum dulu dikasih tahu, ya udah gitu dua kodiahnya itu berkaitan, baru dia ada kesimpulan gitu. Nah, kalau yang dari Feni, aku masih belum masuk. Karena tadi balik lagi sama yang ditanyain Kak Sipa kayak, terus ada hubungannya nggak sih jumlah kalimatnya itu, ya kan? Ada, ya pokoknya gitu, nah. Ya aku udah mulai paham karena Oke. Oke, jadi apa yang berbeda. masih mengganjal lebih baik dicatat dulu lalu dihimpun. Nah, setelah itu bisa dijadikan bahan evaluasi ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, sekian mengenai pendahuluan istidlal. Menurut yang saya pahami, mohon maaf atas kekurangannya karena bagaimanapun kita masih mahasiswa, masih harus banyak belajar. Nah, selanjutnya mengenai istidlal kiasi akan disampaikan pemahamannya oleh Syifaus dan Kak Syifa. Silakan. Ya, oke baik. Makasih ya Riana. Sebelumnya di sini saya mungkin belum bisa menyampaikan kalimatnya dengan bahasa yang baku gitu loh ya guys. Ya teman-teman. Jadi ini nyampeinnya kayak ke teman-teman biasa aja ya. Oke, siap. Iya, jadi yang saya pahami tentang istidlal kiasi, kan kalau tadi kan Ariana ngejelasin secara umum. Secara umum istidlal itu apa, dia jelasin. Nah, tadi kan pembagian istidlal juga kan ada dua. Nah, saya tuh bahas yang keduanya itu, yang istidlal kiasi.
Nah, istilah kiasi sendiri itu artinya adalah eh, maksudnya adalah dua kodiah. Nah, di pembahasan sebelumnya di materi kelompok sebelumnya itu ada pembahasan tentang kodiah. Kodiah itu merupakan ungkapan gitu, ungkapan yang memiliki faedah, baik faedahnya itu fakta atau bohong gitu. Nah, jadi kalau istilah itu dua kodiah, tersusunnya dua kodiah yang menghasilkan kesimpulan gitu. Kan kalau tadi yang dipahami kan tadi istidlal itu pindahnya suatu pemikiran yang udah diketahui kepada pemikiran yang belum diketahui gitu kan. Nah, di sini yang akan saya jelaskan langsung aja ke contoh gitu ya. Contohnya gini, Homer Homer itu memabukkan, itu satu ungkapan kan? Homer itu memabukkan, satu ungkapan yang udah punya makna gitu. Udah jelas lah kalau kita ngomong ke orang itu orang udah paham. Homer memabukkan, tuh, itu satu ungkapan. Ketemu ungkapan lagi yang satu, sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, Homer itu memabukkan itu kodiah satu, terus sesuatu yang memabukkan itu haram itu kodiah dua. Nah, ketika ungkapan-ungkapan ini bertemu, nah kesimpulannya, oh berarti Homer itu haram, kan Homer itu sesuatu yang memabukkan, gitu. Nah, di sini dijelasin. Jadi kalau kita lihat istidlal kias ini dari tiga batasan, dari segi tiga batasan atau had, kalau bahasa Arab itu had, itu ada tiga guys, teman-teman, ada tiga. Jadi pertama ada had asgor, ada had akbar, ada juga had ausat. Had itu kan batasan, had asgor artinya batasan kecil. Nah, batasan kecil itu merupakan kodiah yang kesimpulannya merupakan subjek. Nah, ngerti ya? Jadi kan tadi kan kodiah pertama itu apa? Homer itu memabukkan, ya kan? Yang tadi saya contohkan. Kodiah keduanya yang memabukkan itu haram. Terus kesimpulannya, Homer haram. Homer itu haram gitu kan? Nah, had asgor itu adalah kodiah yang kesimpulannya itu menjadi subjek. Di sini kan ada Homer itu haram. Nah, dari kalimat Homer itu haram, yang kalian pahami subjeknya di sebelah mana? Homer. Homer. Jadi, Homer itu merupakan had asgornya. Nah, sedangkan yang had akbar itu kebalikannya, bukan kebalikannya sih, adalah kodiah yang kesimpulannya itu si objeknya. Nah, dari Homer itu haram, objeknya itu Predikat haram. Oh iya maaf, maksudnya predikat. Iya, jadi Homer itu haram berarti predikatnya yang haram gitu ya, teman-teman. Nah, itu merupakan had akbarnya. Nah, sedangkan had ausat itu apa? Had ausat itu adalah batasan sedang. Jadi di mana suatu kodiah itu kan tadi kan ada dua kodiah. Tadi kan ada dua kodiah pertama sama kodiah kedua. Nah, kata yang diulang, sesuatu yang diulang itu merupakan si had ausatnya. Nah, di sini yang diulang itu apa? memabukkan. Memabukkan. Nah, iya, jadi memabukkannya itu merupakan batasan sedang karena itu adalah sesuatu yang diulang terus gitu. Itu yang dibikin si dua kodiah ini tuh berkaitan gitu. Aduh, aurat. Nah, terus bagian-bagian istidlal kiasi kita lihat dari segi kodiahnya itu memiliki 3 bagian. Muqaddimah sugro itu adalah kodiah pertama. Muqaddimah kubro adalah kodiah kedua. Gitu. Nah, natijah itu adalah kesimpulannya. Ya, di bawahnya tadi hasil dari keterkaitan antara kodiah 1 dan kodiah 2. Jadi natijahnya itu adalah Homer itu sebuah kesimpulan. Nah, di sini kias menjadi terbagi 2. Ada istironi, ada istisnai, yang nanti tuh bakal dijelasin lebih lengkapnya tuh sama ukti kita gitu, uktina. Kasih Pak, kalau dari materi aku sebenarnya nggak bingungin nggak sih? Enggak sih, cukup paham. Cukup paham ya, karena emang ini mudah dimengerti sih.
Nah, selanjutnya baru yang pusing-pusingnya ini dijelasin sama Kak Siva. Boleh, Kak? Oke, kita mulai dari penjelasan kias iktironi ya. Ya, maaf. Kias iktironi itu adalah suatu keputusan yang kuat di mana dia terdapat dua pernyataan dan satu kesimpulan. Jadi itu udah kayak gitu ya. Kias iktironi itu tersusun dari dua pernyataan dan satu kesimpulan. Nah, kias iktironi ini ada dua macam. Yang pertama, kias iktironi hamli. Yang kedua, kias iktironi syarti. Dari yang pertama dulu, kias iktironi hamli itu apa? Kias iktironi hamli adalah kias yang dalam keputusannya tersusun dari qadhiyah hamliyah saja. Qadhiyah hamliyah itu apa? Qadhiyah hamliyah itu adalah pernyataan yang dimana dia ada subjek, ada kata penghubung, dan ada predikat. Nah, kita ambil contoh dari kalimat sebelumnya. Homer itu memabukkan. Homer ini sebagai subjek, itu sebagai kata penghubung, dan memabukkan sebagai predikat. Jadi, lengkap ya, ada subjek, ada kata penghubung, ada predikat. Itu yang ada di kias iktironi hamli, yang tersusun dari qadhiyah hamliyah. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, qadhiyah hamliyah itu letaknya ada di mana di kias iktironi hamli ini? Dia terletak di setiap tempat. Di pernyataan pertama ada qadhiyah hamliyahnya, di pernyataan kedua juga ada qadhiyah hamliyahnya, di kesimpulannya juga ada qadhiyah hamliyahnya. Seperti itu. Kita lanjut dulu ke kita lanjut dulu ke macam yang kedua, kias iktironi syarti. Kias iktironi syarti itu kias yang dalam keputusannya tersusun dari qadhiyah hamliyah dan syartiyah. Jadi di kias iktironi syarti ini nggak cuma terdiri dari subjek, kata penghubung, dan predikat, tapi juga dia ada kalimat syarat dan kalimat jawab syarat. Gimana maksudnya? Kalimat syarat itu kayak gimana? Kalimat syarat itu seperti kata andaikan, seperti kata jika, apabila gitu. Nah, untuk kalimat jawab syaratnya itu yang saya tahu itu adalah kata maka. Nah, kita coba ambil contoh. Kalimat yang pertamanya, segala sesuatu yang berubah adalah baru. Kalimat yang kedua, tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Kesimpulannya, jadi segala sesuatu yang berubah, maka pasti ada penciptanya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di pernyataan pertama, segala sesuatu yang berubah adalah baru, itu qadhiyah hamliyah. Di pernyataan kedua, tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan, itu juga qadhiyah hamliyah. Nah, di pernyataan kesimpulan, yang segala sesuatu yang berubah maka pasti ada penciptanya, itu adalah qadhiyah syartiyah. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mengganjal atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya? Izin bertanya ya untuk Kak Siva. Iya, silakan. Dijelasin untuk kias iktironi syarti ini tersusun dari qadhiyah hamliyah dan syartiyah. Nah, di contoh itu muqaddimah subro dan kubronya itu kan berupa qadhiyah hamliyah, sedangkan kesimpulannya itu berupa syartiyah. Itu bisa nggak kalau misalkan kita balik yang muqaddimah subro dan kubronya itu syartiyah, tapi kesimpulannya hamliyah? Sebenarnya tergantung kalimatnya. Cuman kalau yang muqaddimah sugro sama muqaddimah kubro bisa dia syartiyah, tapi kalau kesimpulan udah pasti syartiyah, karena kesimpulan itu kan harus ada dua ada muqaddam, ada tali gitu loh, ada kalimat pertama, koma, kalimat kedua. Jadi dia pasti harus berbentuk qadhiyah syartiyah. Yang kesimpulannya, kalau misalkan yang muqaddimah sugro sama muqaddimah kubro itu bisa hamliyah, bisa syartiyah. Oh iya, baik. Syukron kasih Pak. Iya Feni, afwan. Iya, jadi begitu ya teman-teman penjelasan dari kias iktironi. Selanjutnya mungkin kita langsung ke bentuk-bentuk kias. Baik, terima kasih kepada Syifa Usabila dan Kak Syifa Aulia Fadilah yang telah memberikan pemaparannya mengenai istidlal kiasi. Nah, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kias akan disampaikan oleh Feni Intan Kurnia dan juga Ainun Naim. Kepada Feni Intan Kurnia, disilakan.